dari kita kepadanya fokus buat kami sekalian. Sallu ala Muhammad. Sama-sama kita hormati dan muliakan guru-guru kita, para habaib, para kiai, asatidzah. Kita doakan guru-guru kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita hormati Ketua DRI Kecamatan Pasar Rebo, Bapak Ustaz Diansyah beserta jajaran beliau. Kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat, berkah dan dedikasinya mengelola DMI Pasar Rebo berbuah segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya kepada ketua dan jajaran DMI kelurahan-kelurahan sekecamatan Pasar Rebo, yang mudah-mudahan senantiasa sehat, berkah, dan mudah-mudahan urusannya selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kepada Bapak RW, para tokoh masyarakat, para sesepuh, dan juga DKM Masjid Jami Al-Ihsan
ketuanya Bapak Dr. Dr. Andes Haji Ramdhani MPD beserta jajarannya. Kita doakan mudah-mudahan Masjid Jami Al-Ihsan menjadi masjid yang makmur, mudah-mudahan menjadi mercusuar dakwah di lingkungan sekitarnya. Dan tidak lupa salam takzim, salam hormat untuk para asatidzah, khususnya Al-Ustaz Jayadi Manta'allah Bihayati wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain, kemudian Al-Ustaz Aceh Manta'allah Bihayati wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Majelis Taklim Darul Islah DMI Kecamatan Pasar Rebo. Sebelum kita mulai taklim, tadi disebutkan oleh Ketua DKM Al-Ihsan bahwa mudah-mudahan pengurus-pengurus masjid ini termasuk dalam kategori 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari akhirat. Hadisnya disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Baginda Nabi bersabda, "Sab'atun yazilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh." Ada 7 golongan manusia yang Allah akan berikan naungan pada hari tidak ada naungan. Dan di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang, khususnya laki-laki, yang hatinya tertambat di masjid. Saya ingin ulangi ini karena baru kemarin malam saya dapat kabar ada salah satu DKM masjid yang meninggal dunia. Jadi sudah dirawat di rumah sakit 1 minggu, kemudian meninggal. Yang ingin saya sampaikan adalah waktu itu karena mau dibawa ke Jepara, sholat jenazahnya diselenggarakan selepas kembali dari rumah sakit Fatmawati. Walaupun malam, tapi waktu saya datang yang menunggunya banyak orang. Kemudian akhirnya saya menunggu di masjid dan ternyata jenazah dibawa ke masjid sekitar jam 12:30 dini hari. 12:30 dini hari. Lalu kemudian disolatkan dan juga saya memimpin doa, dan setelah itu jenazah dilepas ke Jepara. Dan ini saya sampaikan hadirin sekalian dari cerita keluarganya. Almarhum sempat dirawat di ICU dan pihak keluarga sempat diberi izin untuk mendampingi. Ketika didampingi, maka ada satu kalimat pertanyaan yang diajukan oleh almarhum kepada keluarganya. Apa yang almarhum bilang? Itu masjid udah beres belum? Itu masjid udah beres belum? Shallu alaihi. Jadi saya memang tahu bahwa masjid itu akan dipasang AC. Karena dipasang AC-nya yang besar-besar yang menjadi asisten itu beli-beli. Cuma belakangnya belum ditutup, jadi mau dipakai apa gitu. Itu sedang dikerjakan. Rupa-rupanya almarhum ini. Dia tanya sebelum wafatnya, masjid udah beres belum? Masjid udah beres belum? Masjid udah beres belum? Nah hadirin, kemudian keluarganya bercerita, tidak lama setelah dia bertanya-tanya tentang masjid, Allah Subhanahu wa taala menjemput perjalanan. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Dan ini yang saya lihat secara langsung, saya dengar langsung dari keluarganya,
Inilah salah satu bukti nyata bahwa banyak orang-orang yang hatinya terpaut dengan kira-kira kalau lagi sakaratul maut bisa nggak nanya yang lain? Bisa nggak? Sebelum lagi sakaratul maut ada nggak orang nanya yang lain? Begitu datang ininya kontrakan bagaimana? Ada nggak ya? Hah? Kalau itu namanya rojulun qalbuhu mu'allaqun bil kontrakan. Betul nggak? Ya. Laki-laki yang hatinya tertambat dengan kontrakan. Nggak salah nanya kontrakan. Ya. Cuma kan orang meninggal itu sesuai dengan apa yang paling dia cintai dalam hidupnya. Kalau dia paling cinta masjid, nanti di akhir-akhir yang dia sebut masjid. Kayak Sayyidina Umar, suatu beliau siuman setelah perutnya dirobek oleh Abu Lu'lu' al-Majus yang menyamar menjadi jamaah sholat Isya. Sayyidina Umar ditusuk, dirobek perutnya ya, ke atas, kanan, ke kiri, luka mengamak sampai pingsan. Lalu kemudian baru siuman itu pada sholat subuh setelah fajar. Sayyidina Umar kemudian siuman, yang pertama beliau katakan bukan siapa yang bunuh saya, siapa yang tusuk saya, bukan. Tapi yang pertama Sayyidina Umar ucapkan adalah as-sallan nas, as-sallan nas, as-sallan nas. Itu pemimpin itu Sayyidina Umar radhiyallahu. Apa yang dia tanyakan? Rakyat saya udah sholat belum? Rakyat saya udah sholat belum? Rakyat saya udah sholat belum? Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk kategori orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, dalam kesempatan taklim bulan ini kita kembali membahas kitab I'lamus Sajid bi Ahkamil Masajid karya Al-Imam Muhammad bin Abdullah Az-Zarkashi Asy-Syafi'i. Beliau adalah mafkharah al-ulama min diyar al-Misriyah. Beliau adalah kebanggaan para ulama, khususnya mazhab Imam Syafi'i di negeri Mesir. Jadi yang ngarang kitab ini orang Mesir. Kita lanjutkan pembahasannya. Ada 3 pembahasan yang akan kita bahas dalam kesempatan taklim kali ini secara singkat. Al-Hadi wa Sittun, masalah ke-61. Salatul mar'ati fi baitiha afdalu minha fil masjid. Salatnya perempuan di rumahnya lebih afdal dari salatnya di masjid. Wa fi Mustadrak Al-Hakim min hadits Ummi Salamah khairu masajidin nisa'i qa'ru buyutihinna. Baginda Nabi bersabda, sebaik-baik tempat sholatnya wanita, sebaik-baik masjidnya wanita itu adalah di tengah-tengah rumahnya. Maksudnya masjid perempuan yang paling afdal adalah rumahnya. Jadi suaminya sholatnya di masjid, istrinya sholatnya juga di masjid. Di masjidnya masjid apa? Masjid rumah. Dari masjid ke masjid. Makanya kalau rumahnya pengen jadi masjid, pantas enggak? Kalau disetel lagu-lagu, masjid. Kan katanya rumah, kata Nabi kan, khairu masajidin nisa'i qa'ru buyutihin. Sebaik-baik masjid perempuan adalah di tengah-tengah rumah mereka. Kan begitu. Nah kalau rumah sama Nabi, rumah kita sama Nabi dibilang sebaik-baik masjid perempuan, berarti kepala rumah tangganya harus jagain rumahnya supaya kayak masjid. Gitu. Jangan setelin dangdut. Ada nggak yang setelin dangdut? Banyak. Wah, di sini ada nggak? Oh, di sini ada. Di sini. Di luar nggak terserah ada. Penting di sini. Nggak ada. Setelinnya apa kalau masjid? Sholawatan. Quran. Betul. Ya, sholawatan. Terus
Sama tamu ada adab-adabnya, kan begitu. Ya. Rumah bukan hanya tempat tidur, tapi sholat. Bapak-bapak kalau rumahnya dekat, afdalnya itu sholat jamaah di masjid, pulang sholat Fatihah. Atau kalau rumahnya dekat ke masjid, qobliyah subuhnya di rumah, kemudian sholat jamaahnya di mana? Di masjid. Karena kata Nabi, jangan kalian jadikan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan, rumah buat tidur doang. Hadirin sekalian, ini luar biasa ini kitabnya mengingatkan kita bahwa rumah itu ternyata di mata Rasulullah masjid buat istri kita. Kemudian hadirin sekalian, diriwayatkan dari Abu Dawud dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Li an tusalli al-mar'atu fi makhda'iha a'zamu li ajriha an tusalli fi baitiha." Seorang wanita yang sholat di makhdahnya itu pahalanya lebih besar daripada sholat di rumahnya. Ini ada hadis lain lagi. Perempuan sholat di makhdahnya lebih besar pahalanya daripada perempuan sholat di rumahnya. Pertanyaannya, makhdah itu apa? Makhdah itu dijelaskan dalam syarah kitab ini, al-baitus saghiru alladhi yakunu dakhilal baitil kabir. Rumah kecil yang berada di dalam rumah yang besar. Jadi maksudnya apa kira-kira? Musola pribadi, ya, musola pribadi. Kalau rumahnya besar, bapak-bapak, saudara-saudara yang punya rumah besar, itu bagus sekali, afdol kalau di dalam rumahnya dibikin musola pribadi. Biar istri, anak perempuan sholat di situ, dapat keutamaan hadis Nabi. Yang rumahnya besar, kalau ada musolanya bongkar, ya. Siap nggak bongkar? Siap bongkar. Rumah makan jangan terlalu gede, ruang makannya. Ya potong dua, sebagian jadiin makhdah. Ya, makhdah itu tempat khusus sholat bagi wanita di mana? Di rumah. Suaminya kemana? Suaminya ke masjid. Kalau laki-laki sholatnya kebanyakan di rumah, gimana? Masih mau kena aja. Mau kena, karena kan kalau laki-laki afdolnya sholat di masjid, perempuan di rumah. Di rumah. Nah kemudian hadirin sekalian, tetapi ada hadis lain. Makanya kalau kita bicara hukum jangan cuma satu hadis, harus dikumpulkan. Kalau ini kan kelihatannya Rasulullah itu melarang perempuan sholat di mana? Di masjid. Apakah betul seperti itu? Ternyata ada hadis terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, baginda Nabi Muhammad bersabda, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Jangan kalian larang budak-budak perempuan Allah untuk hadir ke masjid-masjid Allah. Maksudnya budak-budak perempuan Allah siapa? Perempuan. Kita kan budak laki-laki Allah, makanya namanya Abdul. Kita ini semuanya sebutnya Abdullah, kan begitu? Ya. Kalau perempuan bukan Abdul, tapi Ima. Ima itu budak perempuan. Nah kata Nabi, jangan kalian larang laki-laki. Hei laki-laki, jangan kalian larang budak-budak perempuan Allah untuk hadir ke masjid-masjid Allah. Satu mengatakan sholat perempuan afdol di rumah, satu mengatakan jangan larang perempuan ke masjid. Kalau begitu kan jadi jelas. Oh berarti mungkin ada batasan-batasannya, bukan larangan secara mutlak. Di antaranya, idza kanat syabatan yukrahu laha al-hudur. Kalau seandainya perempuan itu masih muda, maka makruh dia itu untuk hadir. Kalau perempuan masih muda, kan bapak-bapaknya enggak konsentrasi. Betul enggak? Oh betul. Saya mau kasih tahu ada rumus, ini enggak ada di kitab. Ini ada rumusnya nih. Laki-laki, ini buat perempuan hati-hati. Laki-laki
Kalau masih bisa ngangkat kelapa kering pakai tangannya sebelah, itu masih ada syahwatnya. Perempuan harus hati-hati. Ya, diajak makan bakso, hati-hati. Hati-hatinya udah pakai tongkat, hati-hati. Yang perempuan bilang, udah aman dia mah. Belum tentu. Suruh ngangkat kelapa kering. Kasih kelapa kering, kok angkat kok. Bisa diangkat dengan sebelah tangan. Nah, hati-hati itu. Ya, itu rumusnya itu. Rumusnya. Kelapanya kelapa apa? Kelapa kering, bukan kelapa yang isi kelapa kering. Hadirin sekalian. Kemudian hadirin sekalian, wa asyarat radhiyallahu anha Sayyidah Aisyah ini yang meriwayatkan ila ma ahdatsnahu min al-fitan. Sayyidah Aisyah meriwayatkan menjelaskan fitnah-fitnah kalau perempuan mondar-mandir ke masjid. Kenapa enggak boleh? Karena satu bitatayyub, perempuannya pakai parfum. Perempuannya pakai parfum. Makanya saya kalau mau jemaah umrah, mau jemaah haji, saya larang dalam keadaan ihram, ibu-ibunya pakai parfum sebelum pakai ihram. Enggak boleh. Ngurangin itu pahala, bahkan bisa merusak. Ya. Bisa merusak. Itu hadirin sekalian. Boleh pakai deodoran, kalau deodoran nggak apa-apa. Tapi kalau parfum, perempuan jangan. Istri kita mau berangkat kondangan, dia mau pakai parfum, bapak-bapaknya harus kasih tahu, mak jangan pakai parfum, pakai aja apa? Deodoran. Iya. Kalau bapak-bapaknya, boleh. Kalau bapak-bapaknya justru sunnah, mau berendam di minyak wangi belum apa-apa. Tapi kalau perempuan jangan. Makanya saya sampaikan maulid ibu-ibu nih, kadang-kadang saya perhatiin maulid ibu-ibu. Kalau laki-laki kan maulid ibu-ibu halal diam gimana? Pakai parfum. Kayak tadi kita dikasih parfum kan? Kasih parfum gitu. Betul itu karena Rasulullah paling suka sama parfum. Tapi kalau maulid ibu-ibu kasih parfum keluar pada wangi. Kira-kira kalau ketemu Nabi gimana? Jelas? Jelas nggak? Kalau ibu-ibu makhluk dia nggak usah pakai parfum, nggak usah. Boleh pakai apa? Boleh misalkan pakai bukhor, gitu ya. Pakai bukhor yang wangi itu asam, diedarin begitu boleh apa enggak? Nah, kayak begitu tuh contohnya tuh pakai tua punya, ya. Boleh begitu tuh. Tapi kalau perempuan yang pakai minyak wangi disemprot pakai maulid bagaimana? Nah, itu bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi bilanginnya pelan-pelan. Gimana maulid pakai minyak wangi tak pakai? Bintang, rangkap. Bubar maulid. Hadirin, saya mau pesan juga ini. Saya mau pesan tentang masjid udah bagus, masjid udah ramai, masjid udah hebat organisasinya. Saya pesan jangan lupa perkuat kaderisasi. Jangan lupa perkuat kaderisasi. Yang jadi ketua ingat siapa yang bakal terusin, siapin. Jangan dilepas begitu aja. Banyak kejadian masjid kaderisasinya lupa. Begitu ketuanya ganti dengan berbagai sebab, akhirnya ganti. Yang tadinya maulid jadi maulid. Ada nggak yang begitu? Ada apa enggak? Ada. Saya lihat sendiri. Yang wakafinnya pecinta maulid, tapi kemudian karena lemahnya kaderisasi, akhirnya beberapa periode dilanjutkan, ternyata hilang maulid. Jangan sampai begitu. Ya, jangan sampai apa yang diajarin guru-guru kita lanjutkan. Makanya masjid perkuat kaderisasi. Boleh fokus pada pembangunan, bagus, biar jamaah makin nyaman. Tapi jangan lupa kaderisasi. Siapa yang bakal ngurusin itu harus dipersiapkan, ya, harus dipersiapkan. Jangan cuma tim sukses saja. Ya. Masjid juga harus ada tim suksesnya biar aman, apalagi di masjid. Ya. Kemudian hadirin sekalian,
Fa'amma idza kanat ajuzan la tustaha fala yukrah. Adapun kalau yang keluar itu wanita yang sudah sepuh, yang tidak menimbulkan fitnah, maka tidak makruh. Ya. Jadi yang muda-muda di mana? Oh. Nah, yang muda sepuh boleh. Ya. Ya. Tapi yang muda boleh nggak datang ke masjid? Boleh. Kapan? Ada maulid, boleh nggak? Ini di konteksnya ini sholat berjamaah 5 waktu. Ini kan saya lihat ada tempat buat perempuan ini ya. Boleh nggak begitu? Oh. Dan kalaupun yang muda mau ke masjid, boleh nggak? Sayyidina Umar itu orang paling pencemburu. Istrinya dilarang ke masjid. Kemudian istrinya ngadu ke Rasulullah. Rasulullah panggil Sayyidina Umar, keluar hadis ini. La tamna'u ima Allah masajidallah. Umar, jangan kamu larang istri-istri kalian, perempuan-perempuan, budak-budak perempuan Allah untuk hadir di masjid-masjid. Jangan dilarang, jangan. Jadi sekarang ada acara DMI misalkan, ada nggak panitia ibu-ibunya? Ada kan? Nah, boleh nggak? Boleh. Semuanya dapat pahala yang sama, betul. Tapi kalau sholat 5 waktu yang sifatnya rutin, harus ada ketentuan-ketentuannya. Jangan wangi-wangi, jangan pakai baju yang menarik perhatian, ya. Jangan make up, alis tebal, pipi merah, bibir, itu wangi, pakai bajunya warna kembang. Itu mau sholat, tapi mau kira-kira jelas hadirin? Jelas ya? Ya. Saya kira pembahasan untuk yang perempuan ini cukup sampai sini, ya. Kemudian hadirin sekalian, bab berikutnya, yustahabbu aqdun nikahi fil masjid, disunnahkan untuk melaksanakan akad nikah di dalam masjid. Dalilnya mana? Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Ibn Salah, Abu Amr bin Salah, bahwa baginda Nabi memerintahkan aqdun nikah fil masjid, umumkan nikah di masjid. Umumkan nikah di masjid. Maksudnya umumkan nikah, akad nikah itu bagusnya di mana? Di masjid. Boleh dilaksanakan di masjid, bahkan hukumnya mustahab, dianjurkan oleh para ulama. Nah, cuma yang banyak ditinggalin hadirin sekalian, yang afdol itu memang secara umum akad nikah nggak ada hari tertentu, ya, nggak ada hari tertentu. Tapi yang afdol, salafus saleh kita nih, kalau ngawinin anaknya, ya, umpama ngawinin hari Selasa, maka walimahnya itu hari Rebo atau walimahnya hari Kamis. Jadi ba'da dukhul, setelah malam pertama. Itu kalau mengambil afdal. Tapi kalau sekarang kan nyawa gedung atau di rumah, hari itu akad, hari itu langsung resepsi. Boleh apa enggak? Boleh. Sah enggak? Sah. Tapi kalau mencari afdal bagaimana? Ba'da dukhul, setelah malam pertama, ya. Ini khusus yang belum nikah ini saya sampaikan. Yang udah nikah jangan mikir macam-macam. Oh, saya kemarin akadnya salah itu. Berarti harus ulangi. Harus ulang lagi nih dengan lawan yang lain. Repot, makanya ngaji kita jangan tidur. Ya, ngaji harus jelas begitu. Kata Pak Kiai itu angkat harus begini-begini, berarti saya sama kamu dosa. Kamu harus mau, kalau nolak dosa. Jadi kita takut begitu. Yang afdalnya akadnya hari Jumat, akad hari Jumat. Walimahnya besoknya, Yaum Sabt atau Yaum Al-Ahad. Akadnya di masjid. Ini bapak-bapak yang masih punya anak, ya, perempuan atau laki mau nikah begitu. Kalau mengambil afdal begitu, harinya hari apa? Akadnya hari Jumat. Nah, ntar walimahnya Sabtu atau Minggu.
Ya. Tapi beda juga nggak apa-apa. Pamannya nggak bisa begitu nggak apa-apa. Maunya hari Ahad begitu, pagi akad langsung walimah, tidak apa-apa. Ini kita berbicara yang afdol, menurut para ulama. Nah kemudian kaitannya dengan masjid, bolehkah walimah dilaksanakan di masjid? Kalau tadi kan akad, sekarang walimahnya boleh apa enggak? Nah, hadirin sekalian, yang namanya nikah nggak boleh sembunyi-sembunyi, nggak boleh sembunyi-sembunyi. Makanya saya ingin koreksi. Ada yang bilang nikah siri, gitu ya? Iya. Kalau nikah siri itu nikah kayak gimana? Diam. Nikah nggak ada penghulu, kan begitu katanya? Iya. Kalau nggak ada penghulu, namanya nikah siri. Ntar kalau manggil KUA, baru nikah yang beneran, kan begitu? Iya. Itu keliru, hadirin sekalian. Nikah nggak ada penghulu, jangan langsung dibilang nikah siri. Nikah siri itu artinya apa? Nikah sembunyi-sembunyi, nikah rahasia. Kira-kira kenapa nikahnya sembunyi-sembunyi? Kira-kira kenapa nikahnya rahasia? Nah, kan gitu. Jadi kalau nggak ada KUA, belum tentu nikah siri. Lihat rukun nikah, ada berapa rukun nikah? 5. Wah, lupa kayaknya. Cuma benar mesti ulang lagi. Biar ingat ya. Tapi lawannya sama. Nikah ada berapa rukunnya? 5. Belum 3. Nikah rukunnya 5. Yang 5 ini ada semua, maka nikahnya nikah syar'i, bukan nikah siri. Kalau nikah siri itu yang salah satu dari rukun yang 5-nya cacat. Contoh, dia punya walinya bukan yang sah, tapi walinya tukang ojek dibayar 750.000. Ya, walinya dibayar. Ada nggak kejadian? Ada. Saya tahu sendiri di Cibubur kejadiannya. Di Cibubur, baru malam pertama berantem, besok kabur, cerai. Kenapa? Ternyata yang dia nikahin laki-laki. Walinya tukang ojek dibayar 750.000. Kemudian saksinya itu tukang ojek juga, masing-masing dikasih 2,5. Itu namanya baru nikah siri itu, nikah yang cacat. Makanya Bapak Ibu apalagi masjid ya, kalau ada nikah nggak pakai KUA begitu ya, nggak pakai KUA ini nikah, terima apa jangan? Terima apa jangan? Jangan. Makanya orang nikah, KUA-nya nggak datang, bapak-bapak jangan langsung tolak. Mau nikah di masjid, iya. Walinya siapa? Ini siapa ini? Bapak. Mana coba kartu KTP-nya? Keluarga. Kan gitu. Lihat. Oh benar. Terus tinggal di mana? Malah KTP dia. Kalau saya begitu. Ya, teliti dulu. Benar nggak? Benar. Walinya siapa? Kalau wali kan bebas. Yang penting kan kalau saksi kan siapa aja ya. Yang penting dia paham. Kalau wali kan memang harus ada syaratnya kan begitu, nggak sembarangan orang. Kalau memang benar, kenapa enggak diangkatkan di mas? Jadi jangan tolak. Pakai KUA nggak boleh. Sekarang saya tanya, Nabi nikah pakai KUA nggak? Hah? Enggak. Berarti nikah apa Nabi? Nikah syar'i, bukan nikah siri. Jadi nikah syar'i itu jadi jelek sekarang, gara-gara nggak pakai KUA. Karena kalau pakai KUA kan seolah-olah KUA yang mendominasi. Itu kalau di masyarakat. Coba lihat kalau di rumah ulama, KUA-nya nggak ngapa-ngapain. Betul nggak? KUA-nya di belakang. Di kiainya, habaibnya nikahin, udah beres, tinggal nyodorin surat, tanda tangan, kasih pulang. Memang KUA kan petugas pencatat pernikahan, petugas pencatat pernikahan. Nah, cuman memang bagus ada KUA karena ada bukti secara hukum, ya. Tetapi itu tidak membuat pernikahan jadi
pernikahan siri jadi cacat dan lain sebagainya. Enggak ada. Pakai nenek moyang kita enggak ada kita pernikahan. Benar nggak? Itu hadirin sekalian ya. Nah kemudian bagaimana kalau dilaksanakan di masjid? Boleh nggak? Walimahnya boleh. Ada satu masjid dia punya ruangan yang di bawah, di atasnya lantai sholat, nah, di bawahnya itu untuk gedung serbaguna, ya. Kemudian bertanya, boleh nggak walimah di gedung yang bawah? Boleh. Tapi ada aturannya kalau di masjid, dan di masjid aturannya wajib ketat. Di sini ada nggak masjid yang menerima walimah begitu? Di sini yang hadir di sini nih, ada ya. Nah, kalau ada berarti aturannya harus ketat. Kan kadang ada masjid lantai bawahnya buat gedung serbaguna. Iya. Ada kan? Nah, aturan ketatnya bagaimana? Satu, yang datang perempuan wajib apa? Tutup aurat. Tutup? Masa masuk ke masjid pakai rok ini? Pantas apa enggak? Pantas apa enggak? Tulis peraturannya. Satu, tamunya laki-laki perempuan tutup aurat. Tulis peraturannya. Wah, kalau begitu mah gak laku, biarin. Emang kita mau dagang di masjid, betul? Yang kedua, tidak boleh ada lagu-lagu yang dilantunkan dari mulut orang-orang kafir atau lagu-lagu yang identik dengan kemaksiatan. Artinya nomor 2, hiburan wajib syar'i. Hiburan wajib syar'i. Jangan sampai nikahannya di mana? Masjid. Hiburannya apa? Dangdut. Nah. Kira-kira yang tanggung jawab dosanya siapa? Semuanya. Siapa yang tanggung jawab? Semuanya. Siapa tanggung jawab? Semuanya. Nah, itu. Itu yang kedua, ya. Masalah hiburan harus hiburan harus syar'i. Yang ketiga, nggak boleh ganggu waktu sholat. Nggak boleh ganggu waktu Sholat. Di atas sholat, di bawah masih nyetelin lagu misalkan, sehingga kedengeran suaranya ke atas, ganggu yang sholat. Nggak boleh. Harus berhenti dulu sebentar. Nanti perkara mau lanjut setelah azan, silakan. Kan gitu. Yang penting pas azan matiin dulu. Begitu orang sholat, jangan ada suara-suara. Selesai sholat, bunyiin lagi sholawatnya, nasyidnya, silakan. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini juga jadi banyak pertanyaan. Jadi banyak pertanyaan dari DKM yang punya gedung serbaguna. Yang keempat, bagaimana kalau tamunya orang kafir? Bagaimana kalau tamunya orang kafir? Boleh nggak tamunya orang kafir masuk ke situ? Boleh, karena itu gedung serbaguna. Yang nggak boleh naik atas. Jelas? Berarti yang head boleh nggak? Masuk ke gedung serbaguna itu, ke ruang serbaguna itu boleh nggak? Boleh. Karena itu ruangan adalah bagian dari masjid, tapi bukan masjid. Kita kan udah belajar, masjid itu adalah al-makanul muhayya ay al-mukhassas li ada'is shalawatil mafruḍah. Tempat yang dikhususkan untuk mengerjakan sholat fardu yang 5 waktu. Jadi kalau fungsinya macam-macam, bukan masjid. Jelas? Tuh, peraturannya tambah lagi, kan begitu ya. Jadi secara umum nanti peraturan-peraturan terus harus dicantumkan. Kalau dia sanggup, silakan. Kalau nggak sanggup, nah, jangan. Kira-kira jelas hadirin sekalian. Baik. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Hari ini ya, kalau orang kafir gimana? Kenapa? Izin ganggu ya. Baik. Bagaimana kalau orang kafir? Kalau orang kafir wajib nggak pakai jilbab?
Enggak. Wajib nggak pakai jilbab? Enggak. Berarti tambahin aturannya. Bagi muslimah wajib menutup aurat, mengenakan jilbab. Bagi non muslim memakai pakaian yang nggak bisa kita paksa orang kafir pakai jilbab. Oh nggak bisa. Karena itu di gedung serba jelas ya. Jelas. Jadi pakai pakaian yang Sopan. kemudian berikutnya, poin keberapa saya lupa? Iya. Yang makan jangan suruh diri. Yang namanya standing